lanjut. Jadi pertama-tama di sini kami mengetikkan file header yang pertama include IOStream, kedua string, ketiga fstream, keempat stdlib.h, kelima conio.h, keenam windows.h, yomanit, dan time.h. Oke, lalu kami mengetikkan using namespace std masuk ke struct item, terdapat variabel barang dengan tipe data string, harga dengan tipe data integer, lalu item, dan next. Nah, di sini kita mau menggunakan link list, di mana itu kita punya new node, temp, head, sama tail. Lalu masuk ke void p lemari dengan parameter string barang, variabel harga dengan tipe data integer. Lalu masukkan new node sama dengan new item. New node itu barang sama dengan barang, harga sama dengan harga, next sama dengan null. Lanjut ke void barang, berisi variabel barang dan harga, barang dengan tipe data string, lalu harga dengan tipe data integer. Di sini kita deklarasikan lagi variabelnya p lemari itu barang sama harga. Masuk ke kondisi if, di mana head sama dengan null, head sama dengan new node, lalu tail sama dengan new node. Lalu masuk ke kondisi else, new node itu sama dengan selanjutnya next sama dengan head, lalu head sama dengan new node. Lanjut ke void display. Di void display di sini kami mengetikkan item, temp sama dengan head, lalu masuk ke kondisi while, temp sama dengan null. Lalu membuat keluaran yaitu cout, temp dengan barang, lalu cout, temp sama harga. Lanjut ke keranjang belanja. Di sini kami menggunakan struct belanja dengan variabel barang tipe data string, harga tipe data integer, jumlah tipe data integer, lalu masuk ke kondisi link list lagi, belanja, next, baru, lalu P, H, lalu T. Lalu masuk ke fungsi untuk menambahkan barang belanjaan ke dalam keranjang. Di sini kita menggunakan void tambah ke keranjang dengan parameter barang, harga, dan jumlah. Baru itu sama dengan new belanja. Baru itu sama dengan barang sama dengan barang. Lalu harga sama dengan harga, jumlah sama dengan jumlah, jumlah sama dengan jumlah, next sama dengan null. Lalu masuk ke kondisi if sama dengan null, H sama dengan baru, T sama dengan baru. Lalu masuk cek apakah barang sudah ada di keranjang. Lalu masuk ke P sama dengan H, while P sama dengan null, if barang sama dengan barang, maka jumlah akan bertambah dan harga akan dikalikan dengan jumlah barang yang dipilih. Lalu return. Setelah itu next. Jika barang belum ada di keranjang, maka akan menambahkan barang baru, di mana T itu next sama dengan baru, T sama dengan baru. Fungsi untuk menghitung total harga belanjaan. Di sini kita menggunakan integer, hitung total sama harga. Integer, total sama dengan 0, P sama dengan H. Di sini kita inisialisasikan, P itu sama dengan H. Lanjut masuk ke while, P sama dengan 0, maka total akan menghasilkan P harga dikali harga dan dikalikan sama jumlah. P itu sama dengan P next. Return total, ialah total yang tadi. Lanjut ke fungsi untuk memberikan diskon promo harian. Di sini kita menggunakan integer promo, terus menggunakan parameter kode voucher dengan tipe data string, lalu inisialisasikan lagi variabelnya total sama dengan hitung, total harga dengan tipe data integer, lanjut promo dengan tipe data integer, masuk ke kondisi if. Di sini kode voucher itu yang pertama, jika IKEA 123, maka promonya itu sama dengan total dikali 0,05. Lanjut ke else if, di mana kode vouchernya itu IKEA keren, maka promo yaitu total dikali 0,1. Jika else if, kode vouchernya itu IKEA 2004, maka promo sama dengan total dikali 0,15. Lalu jika tidak ada, maka program akan kembali ke promo sama dengan 0.
fungsi untuk menampilkan keranjang belanjaan. Di sini kita menggunakan void, tampilkan keranjang, P sama dengan H, masuk ke kondisi if, H sama dengan 0, dengan keluaran yaitu cout, keranjang belanja kosong. Selanjutnya next. Lalu kita ketikkan cout, total harga sementara, sama dengan yaitu hitung total harga tadi. Lanjut ke fungsi untuk menghapus barang belanjaan dari keranjang. Void, hapus item dengan parameter barang tipe data string, P sama dengan H. Lanjut ke kondisi if, H sama dengan 0, maka keluarannya itu keranjang belanja kosong. Udah terpotong ini. Ya, end dulu. Sebelum habis. Ntar ya, guys. Stop record. Selanjutnya kita masuk ke kondisi void, hapus item, dengan parameter barang tipe data string, P sama dengan H, if H sama dengan 0, lalu kami ketikkan keluarannya yaitu keranjang belanja kosong. Lalu masuk ke else, di sini kita masuk kondisi lagi if, yaitu H sama dengan barang sama dengan barang, maka H yaitu H sama dengan next, lalu delete P. Setelah itu else, kita masuk ke kondisi while, P sama dengan 0, dan P itu barang sama dengan barang, maka T sama dengan inisialisasikan T sama dengan P, lanjut P sama dengan next. Oke. Kita masuk ke kondisi if, P sama dengan V sama dengan 0, lalu kami ketikkan yaitu keluarannya cout, item tidak ditemukan. Lanjut else, di mana T itu sama dengan next sama dengan P, next sama dengan P sama dengan next, lalu delete P. And keranjang, lalu masuk ke katalog. Di katalog ini kita punya void menu, void login, void regis, void kursi, kasur, bantal kursi, katalog, lemari, sofa, meja kerja, info, checkout, promo, lalu end katalog. Setelah itu kita masuk ke void login, void regis, void forgot, dan void text color. Nah, di sini kami desain buat background sama di sini kami mendesain background sama tulisannya. Masuk ke dengan menggunakan kondisi if lalu return. Lalu void tampilan, sistem itu menggunakan color 03, lalu ada nama kelompok sama judul program mandiri. Selanjutnya masuk ke void animasi teks. Di sini menggunakan parameter teks dengan tipe data string. Masuk ke perulangan for. Jika i sama dengan 0, i kurang dari text.size, maka i++. Oke. Selanjutnya void menu. Di sini terdapat animasi teks, judul program mandiri, sama info dari toko furniture yang kami buat. Lanjut ke void awal, berisi tentang toko furniture yang kami buat itu open mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Lanjut ke void loading, di sini ada sistem, lalu ada cout, masuk ke perulangan, lanjut ke cout, perulangan lagi, cout lalu sleep. Oke. Next guys. Ya, lanjut masuk ke inmin. Itu ya. Kita akan mengeluarkan cout daftar sekarang untuk mendapatkan penawaran terbaik. Kemudian cout jika belum punya akun silakan registrasi terlebih dahulu. Kemudian akan keluar registrasi, terus kemudian login.
Kalau lupa, bawa password. Kemudian akan keluar cout, masukkan pilihan Anda. Kemudian switch A. Kemudian masuk ke apa nama itu? Switch cache. Ya, cache 1 regis. Kemudian akan keluaran cout. Klik enter untuk melanjutkan. Gets, login, loading, kemudian break, kemudian ada cache 2, login, loading, sistem, kemudian CLS alias hapus, menu, sistem, CLS, hapus lagi, terus go to P, break. Kemudian ada cache 3, sistem, CLS, hapus, forget, break. Kemudian default, cout, sistem CLS, bip tinggi lama, text color untuk mengubah warna, kemudian ada keluaran pilihan tidak tersedia, silakan masukkan kembali pilihan Anda. Kemudian text color untuk mengubah warna lagi, cout, diikuti dengan endline, terus diikuti dengan endline lagi, cout, klik enter untuk melanjutkan, kemudian diikuti dengan endline, gauge, go to B. Kemudian langsung ya. Ya. Selanjutnya kita memasukkan integer pilih, sistem, color 70, awal, cout, endline untuk membuat baris baru. Lalu cout menampilkan kalimat selamat datang di IKEA, tempat belanja furnitur terbaik. Lalu cout ini untuk membuat seperti bentuk kotaknya. Lalu kita buat cout lagi, menampilkan satu informasi toko. Lalu cout lagi, 2 katalog produk, cout 3 cek promo hari ini, dan cout seperti penutupan kurungannya. Lalu cout apa yang bisa kami bantu, dan kita memasukkan SIN pilih, pilihan angka, switch pilih, cache 1 jika memilih 1, sistem CLS, sistem color apa itu. Lalu cout endline membuat baris baru, cout menampilkan kata about us. Lalu cout ini seperti pembatasnya, dan kali cout lagi menampilkan kalimat IKEA Indonesia hadir sebagai tempat di mana cout lagi Anda dapat menemukan ide serta perabot untuk mewujudkan rumah impian. Jangan lupa ditambahkan endline untuk buat baris baru pada ujungnya. Lalu cout lagi menampilkan jelajahi beragam room settings kami yang menginspirasi, serta cout lagi merasakan pengalaman berbelanja self-service hingga nikmati hidangan khas Swedia dan Gates. Jadi maaf itu kursornya itu nggak kelihatan. Oke, selanjutnya Gates, lalu sistem CLS, lalu H dan info, lalu cout back Y atau N, SIN, ANS ini untuk menjawab yang back Y atau N. If ANS Y, jika jawaban Y, sistem CLS go to P. Else is N, jika jawabannya N, sistem CLS go to H.
else, deep, tinggi, lama. Lalu cout menampilkan invalid input, tulis enter Y or N. Lalu gets, go to H, ini mengulang lagi ke break, Y atau M. Lalu break. Oke, ini saat kita memilih case 3, sistem CLS, cout inline membuat baris baru, P, promo, while true, while kondisi true, cout, back, Y atau N, sim, jawaban untuk back, Y atau N. Oke. Lanjut. While kondisi true, cout, back, Y atau N, sim, an, jawaban Y atau N. Jika jawaban Y, maka sistem CLS goto P. Jika jawaban N, maka sistem CLS goto P. P centang. Else, jika jawabannya tidak sesuai, deep, tinggi, lama, cout, invalid input, list enter Y or N. Gets, go to P. Break. Lalu awal, sistem CLS katalog, while true, cout, back, Y atau N, sim, pan. If ends Y, jika jawabannya Y, sistem CLS goto P. Else if ends N, jika jawabannya N, sistem CLS goto lanjut. Else, jika jawabannya tidak sesuai, deep, tinggi, lama, cout, invalid input, tulis enter Y or N. Gets. Lalu lanjut dan katalog. Integer F, cout, menampilkan kalimat pilih produk yang Anda cari. Lalu shift F, masukkan karakter ke F. Oke, Integer udah angka. sampai situ, Bre. Lanjut ke switch case, di mana switch F itu pada case pertama ada sistem CLS untuk ngosongin layarnya, kemudian kita manggil void lemari, lanjut ke perulangan while, di mana while itu true, kemudian cetak tambahkan ke keranjang, yes, Y atau tidak, kemudian sin inputkan nilai ans, kemudian kita menggunakan pernyataan kondisi if, di mana ans itu sama dengan Y, atau ans itu sama dengan Y yang besar. Kemudian tambah, kemudian ada array lemari, itu sama dengan harganya itu, kemudian dengan tipe data integer, kemudian ada nama dari barangnya itu, yaitu array lemari, dengan tipe data string, kemudian ada variabel P dengan tipe data integer, kemudian kita cetak, masukkan sesuai dengan nomor barang, inputkan nilai P, masuk ke pernyataan kondisi if, di mana P sama dengan 1, maka barang sama dengan array lemari, kemudian harga sama dengan array lemari, array 0.
else if P sama dengan 2, barang sama dengan array lemari, array 1, kemudian harga sama dengan array lemari harga 1, array 1. Kemudian else if P sama dengan 3, di mana barang itu sama dengan array lemari, kemudian harga sama dengan array lemari. Kemudian else if P sama dengan 4, di mana barang sama dengan array lemari 3. Kemudian harga sama dengan array lemari array 3. Kemudian else if P sama dengan 5, maka barang sama dengan array lemari array 4. Kemudian harga itu sama dengan array lemari array 4. Else if P sama dengan 6, di mana barang sama dengan array lemari array 5, kemudian harga array lemari array 5. Else if P sama dengan 7, barang sama dengan array lemari array 6, kemudian harga sama dengan array lemari array 6. Kemudian else if P sama dengan 8, barang sama dengan array lemari array 7, kemudian harga sama dengan array lemari array 7. Else if P sama dengan 9, barang sama dengan array lemari array 8, harga sama dengan array lemari array 8. Else if P sama dengan 10, barang sama dengan array lemari array 9, harga sama dengan array lemari array 9. Else if P sama dengan 11, maka barang sama dengan array lemari array 10, harga sama dengan array lemari harga 10. Kemudian jika tidak memenuhi, maka ke kondisi else itu di mana akan mencetak inputan yang Anda masukkan itu tidak valid. Kemudian kembali ke goto tambah. Kemudian kita akan mencetak masukkan jumlah barang, kemudian kita inputkan J, kemudian ada tambahkan kita memanggil fungsi tambahkan keranjang dengan parameter barang harga J. Kemudian lakukan perulangan while di mana true, maka cetak menambahkan barang lagi Y atau no. Kemudian akan disimpan di variabel ans, diinputkan di variabel ans. Kemudian ke pernyataan kondisi if di mana ans sama dengan Y kecil atau ans itu sama dengan Y besar. Kemudian lakukan goto tambah. Kemudian jika tidak terpenuhi, maka ke else if di mana n sama dengan n kecil atau n sama dengan n besar. Kemudian goto awal. Jika tidak memenuhi, maka ke pernyataan else di mana akan mencetak invalid input, please enter Y or no. Kemudian jika tidak memenuhi, ke else if di mana n sama dengan n kecil atau n sama dengan n besar, di mana akan kembali ke goto awal. Ke pernyataan else akan mencetak invalid input, please enter Y or no. Kemudian break masuk ke case 2, di mana kita akan memanggil fungsi void sofa, kemudian akan mencetak garis, kemudian ke perulangan while di mana true itu, maka akan mencetak tambahkan ke keranjang Y or no. Kemudian akan menginputkan nilai ans masuk ke pernyataan kondisi if di mana ans sama dengan Y kecil atau ans sama dengan Y besar. Kemudian tambah untuk membuat goto, kemudian masuk ke variabel array sofa
array 11 dengan tipe data integer itu harga dari sofa. Kemudian masuk ke nama-nama sofanya itu, yaitu di array sofa dengan array 11 dengan tipe data integer. Kemudian P dengan tipe data integer, kemudian akan mencetak masukkan sesuai dengan nomor barang, kemudian akan menginputkan nilai P. Masuk ke kondisi if, di mana P sama dengan 1, maka barang sama dengan array sofa, array 0. Selanjutnya, harga sama dengan array sofa, array 0. Jika tidak memenuhi, maka akan masuk ke else if P sama dengan 2, di mana barang sama dengan array sofa, array 1, kemudian harga sama dengan array sofa, array 1. Jika tidak memenuhi lagi, maka ke else if P sama dengan 3, barang sama dengan array sofa, array 2, kemudian harga sama dengan array sofa, array 2. Kemudian jika tidak memenuhi, ke else if P sama dengan 4, barang sama dengan array sofa, array 3, harga sama dengan array sofa, array 3. Kemudian else if P sama dengan 5, barang sama dengan array sofa 4, harga sama dengan array sofa, array 4. Else if P sama dengan 6, maka barang sama dengan array sofa, array 5, kemudian harga sama dengan array sofa, kemudian else if P sama dengan 7, barang sama dengan array sofa, array 6, harga sama dengan array sofa, array 6. Else if P sama dengan 8, itu barang sama dengan array sofa, array 7, kemudian harga sama dengan array sofa, array 7. Jika tidak memenuhi, maka akan mencetak inputan yang Anda masukkan itu tidak valid. Kemudian dia akan kembali ke tambah, go to tambah. Kemudian akan mencetak masukkan jumlah barang, kemudian inputkan nilai J. Selanjutnya yaitu manggil fungsi tambahkan ke keranjang dengan parameter barang, harga, dan J. Kemudian lakukan perulangan while kemudian lakukan perulangan while. Jika dia true, maka akan mencetak menambahkan barang lagi ya or no. Kemudian akan menginputkan nilai ans, di mana masuk ke pernyataan kondisi if, di mana ans itu sama dengan y kecil atau ans sama dengan y besar. Kemudian akan kembali go to ke tambah. Jika tidak memenuhi, maka akan ke else if ans sama dengan n kecil atau ans sama dengan n besar. Kemudian akan kembali ke awal. Jika tidak memenuhi, maka dia akan mencetak invalid input. Please enter yes or no. Kemudian jika tidak memenuhi, maka dia akan ke else if, di mana ans sama dengan n kecil atau ans sama dengan n besar. Kemudian dia akan go to awal. Else, jika tidak memenuhi, dia akan ke else, di mana akan mencetak invalid input. Please enter yes or no. Kemudian break. Masuk ke case 3. Udah, Kil. Kita lanjut. Oke. Case 3, sistem CLS, bantal rekursi, void, cout, while, true, cout, lalu if, buka kurung ASN, lalu int array underscore bantal sama dengan harga, string array underscore bantal, lalu int p cout, masukkan sesuai dengan nomor barang,
sin P, if P sama dengan 1, barang sama dengan array underscore bantal, harga sama dengan array underscore bantal, else if P sama dengan 2. Barang sama dengan array underscore bantal, harga sama dengan array underscore bantal, else if P sama dengan 3, barang sama dengan array underscore bantal, else if next. Sama else if sampai dengan P sama dengan 6, barang sama dengan underscore bantal, else sampai dengan else if sama dengan 8, lalu else cout inputan yang Anda masukkan tidak valid. Getline system CLS goto tambahan cout masukkan jumlah barang cout j tambahan underscore keranjang well true cout sin ans if ans sama dengan goto tambahan else if sistem CLS goto awal else cout invalid input, please enter y or n, else if sistem CLS goto awal else cout input invalid inputan, please enter y or n, break case 4 sistem CLS kasur cout while true cout tambahan ke keranjang sin ans if ans tambahan integer array underscore kasur string array underscore kasur intp cout masukkan sesuai dengan nomor barang sin p if p sama dengan 1, barang sama dengan array underscore kasur, harga sama dengan array underscore kasur, else if sampai ke p sama dengan 9. Maaf, else if p sampai dengan sama dengan 11. Else p sama dengan 14, barang sama dengan array underscore kasur, harga sama dengan array underscore kasur, else cout inputan yang Anda masukkan tidak valid, getline sistem CLS goto tambahan cout masukkan jumlah barang sin j
while true, cout menambahkan barang lagi, sin ans, if ans go to tambahan, else if, sistem CLS go to awal, else, cout, invalid input, please enter Y or N, else if, sistem CLS go to awal, else, cout, invalid input, and please enter Y or N and lalu break. Oke, udah semester B. Aku lanjut Cile. Lanjut lah. Aduh, ini grupnya anjir aku belum mandi, Cok. Coba aku akan beli videonya. Buka dah. Coba sih. Oke, selanjutnya case 5, sistem CLS untuk menghapus, lalu panggil point meja kerja, lalu cout, lalu cout lagi, add line untuk memberi enter, lalu masuk ke kondisi while, apabila true maka cout tambahkan keranjang Y atau N. Lalu keluarannya yaitu ANS atau answer. Jadi if answer jawabannya Y atau answer sama dengan Y, maka ketikan tambah untuk goto. Di sini ada variabel array meja kerja dengan tipe data integer, lalu merek, lalu variabel array meja kerja dengan merek tipe data string, lalu integer P, lalu keluaran yaitu cout masukkan sesuai dengan nomor barang, lalu in P. Di sini masuk ke kondisi if jika P sama dengan 1, maka barang sama dengan array meja kerja dengan indeks 0, harga sama dengan array meja kerja indeks 0. Lalu ke else if P sama dengan 2, maka barang sama dengan array meja kerja dengan indeks 1 dan harga sama dengan array meja kerja indeks 1. Lalu ke else if P sama dengan 3, barang sama dengan array meja kerja indeks 2, lalu harga array meja kerja indeks 2, lalu masuk ke else if P sama dengan 4. Sorry. Lalu masuk ke else if P sama dengan 5, barang sama dengan array meja kerja indeks 4, lanjut ke harga sama dengan array meja kerja indeks 4. Lalu ke else if P sama dengan 6, maka barang array meja kerja sama dengan indeks 5, lalu harga sama dengan array meja kerja indeks 5. Lalu ke else if P sama dengan 7, maka barang, ntar ya guys, kok nggak mau di ini dia. Nggak nongol, kayak gini aja lah. Lanjut ke else if P sama dengan 8, maka barang array meja kerja dengan indeks 7 dan harga sama dengan array meja kerja indeks 7. Lalu ke else if P sama dengan 9, maka barang sama dengan array meja kerja indeks 8 dan harga sama dengan array meja kerja indeks 8. Lanjut ke else if P sama dengan 10, maka barang sama dengan array meja kerja indeks 9 dan harga array meja kerja indeks 9. Lalu ke else if P sama dengan 11, maka barang sama harganya itu array meja kerja indeks 10. Lanjut ke else if P sama dengan 12, maka array meja kerjanya itu di indeks 11. Lanjut ke else if P sama dengan 12, maka barang dan harganya itu ada di array meja kerja indeks 11. Lanjut ke else if P sama dengan 13, maka barang dan harga itu sama dengan array meja kerja indeks 12. Lanjut ke else if P sama dengan 14, maka barang sama dengan array meja kerja indeks 13 dan harga sama dengan array meja kerja indeks 13. Apabila dari kondisi tersebut tidak memenuhi, maka akan masuk ke else, di mana else yaitu cout inputan yang Anda masukkan tidak valid. Lalu get sistem CLS untuk menghapus, lalu ke goto tambah SSS yang udah kita ketikkan di awal tadi. Lalu ketika cout, masukkan jumlah barang in J. Nah, di sini kita panggil void, yaitu tambah
tambahkan ke keranjang dengan parameter barang, harga, dan J. Lalu ke while true, ketikan keluaran yaitu si out menambahkan barang lagi, ya atau tidak, lalu si in answer. If answer Y atau answer Y, lalu kita ketikkan lagi go to tambah SS kayak yang di awal tadi, maka else if N sama dengan N atau answer sama dengan N besar, maka sistem CLS lalu go to ke awal. Lalu ke else, si out, invalid input, please enter Y or N. Lanjut ke else if, di mana answer sama dengan N kecil atau answer sama dengan N besar. Lanjut ke sistem akan menghapus, lanjut ke go to awal, lanjut ke else, lalu ketikkan keluaran si out, invalid input, please enter Y or N. Lanjut ke break. Case 6. Case 6, pertama kita ketikkan sistem CLS, lanjut ke pemanggilan void kursi, lanjut ke si out, masuk ke kondisi while true, lalu kita ketikkan si out lagi, tambahkan ke keranjang Y atau N, lalu si in answer. Di sini masuk ke kondisi if answer sama dengan Y atau answer sama dengan Y besar, maka kita ketikkan lagi tambah SS. Di sini ada 4 untuk menu GoTo. Lalu ke variabel array kursi berisi harga dengan tipe data integer, lalu ke array kursi dengan merek tipe datanya string, lalu ke integer P, lalu ketikkan si out, masukkan sesuai dengan nomor barang dengan si in P. Nah, di sini kita masuk ke kondisi if lagi. If P sama dengan 1, maka barang sama harganya itu terdapat di array kursi di indeks 0. As if P sama dengan 2, maka barang dan harganya itu terdapat di array kursi indeks 1. Lanjut ke else if P sama dengan 3, maka barang dan harganya itu terdapat di array kursi indeks kedua. Lanjut ke else if P sama dengan 4, maka barang dan harganya itu terdapat di array kursi indeks ketiga. Else if P sama dengan 5, maka barang dan harganya terdapat di array kursi indeks keempat. Lanjut ke else if P sama dengan 6, maka barang dan harganya itu terdapat di array kursi indeks kelima. Else if P sama dengan 7, maka barang dan harganya itu terdapat di array kursi indeks ke-6. Lanjut ke else if P sama dengan 8, maka barang dan harganya itu terdapat di array kursi indeks ke-7. Else if P sama dengan 9, maka barang dan harga dari array kursinya itu terdapat di indeks ke-8. Else if P sama dengan 10, maka barang dan harganya terdapat di array kursi indeks ke-9. Lanjut ke else if P sama dengan 11, maka barang dan harganya terdapat di array kursi indeks ke-10. Lanjut ke else if P sama dengan 12, maka barang dan harganya itu terdapat di array kursi indeks 11. Else if P sama dengan 12, harga dan barangnya juga terdapat di array kursi indeks 11. Else if P sama dengan 13, maka barang dan harganya itu terdapat di array kursi indeks ke-12. Lanjut ke else if P sama dengan 14, maka barang dan harganya terdapat di array kursi indeks ke-13. Lanjut ke else if P sama dengan 15, barang dan harga terdapat di array kursi indeks ke-14. Else if P sama dengan 16, maka barang dan harganya terdapat di array kursi indeks ke-15. Lanjut ke else if P sama dengan 17, maka barang dan harganya terdapat di array kursi indeks ke-16. Else if P sama dengan 18, maka array kursi terdapat di indeks 17. Dan yang terakhir, else if P sama dengan 19, maka barang dan harganya itu terdapat di array kursi indeks ke-18. Apabila dari inputan ini tidak memenuhi dari 1 sampai 19, maka akan masuk ke kondisi else. Lalu kita ketikkan keluaran yaitu si out, inputan yang Anda masukkan tidak valid, lalu add line untuk memberi enter. Lalu gets, lalu sistem CLS, artinya sistem nanti akan menghapus, lalu ke GoTo tambah SSS. Lalu ketika si out lagi, masukkan jumlah barang, lalu si in J. Di sini kita panggil lagi void, yaitu tambah ke keranjang dengan parameter barang, harga, dan J. Lalu while true, si out menambahkan barang lagi Y
Y atau N, lalu si in answer lagi. If answer Y kecil atau answernya Y besar, maka akan go to tambah kembali ke awal lagi. Lalu kalau else if answernya sama dengan N kecil atau answer sama dengan N besar, maka sistem akan menghapus dan go to awal, kembali ke awal. Lalu ke else, si out, kita ketikkan keluaran yaitu si out, invalid input, please enter Y or N. Lalu ke else if, answer sama dengan N kecil atau answer sama dengan N besar, maka sistem CLS akan menghapus, lalu go to ke awal lagi. Lalu masuk ke else, kita ketikkan si out, invalid input, please enter Y or N, lalu break. Oke. Lanjut siapa lagi nih? Untuk selanjutnya adalah case 7. Pertama kita pakai void tampilkan keranjang, lalu while true. Lalu kita di sini menggunakan cout, bake, Y besar, dan Y atau Y kecil. Lalu line, lalu in, answer. If answer sama dengan Y kecil, atau answer sama dengan Y besar. Lalu di sini kita juga pakai sistem CLS. Lalu go to awal, dan juga ada else, cout, invalid input, please enter Y besar atau Y kecil. Lalu kita pakai break. Lalu selanjutnya ada case 8. Di sini kita void checkout ya. Gak patangnya ya. Iya. Lalu void checkout, lalu void get, lalu sistem CLS lagi. Lalu go to awal, lalu break. Lalu selanjutnya ada case 9, yaitu untuk hapus item. Di sini kita juga pakai sistem CLS, go to awal, dan break. Lalu default. Yaitu cout, inputan yang Anda masukkan salah, silakan ulangi. Lalu line, lalu go to awal, lalu break. Oke, selanjutnya void lemari. Yaitu cout, berikut produk yang sesuai, lalu line. Lalu selanjutnya cout, titik-titik ya itu bacanya. Langsung ke item cost. Langsung item. Cout, item cost, lalu cout, ras, lalu ya, bawahnya itu ada Kulen, Songesen, Musken, Mal, Hemnes, Brimnes, Lotte, Gersken, Kopang, Hauga, itu kita pakai cout semua ya. Lalu void katalog. Cout, lalu line, lalu cout, lemari, sofa, bantal, kasur, meja kerja, kursi, lihat keranjang, check out pesanan, hapus keranjang. Di sini kita pakai cout semua. Lalu void sofa juga cout. Pertama, berikut produk yang sesuai. Lalu cout item cost. Lalu cout kelipan, cout actor, cout lens corona, cout Fimel, lalu cout linanas, lalu cout glostad, lalu cout parup, dan cout biles home. Lalu void bantal kursi. Pertama itu kita pakai fungsi cout berikut produk yang sesuai, lalu line, lalu cout item cost, lalu cout pipranka, cout majebranken, cout Carlen Grass, cout Jor Kastan, cout Fujadrar, cout Inner, cout Girly, cout Trefnat. Tuh di sana juga ada harganya ya. Lalu void kasur. Untuk void kasur itu yang pertama ada cout berikut produk yang sesuai, lalu line, lalu cout item dan cost. Cout Rahul itu 399.000, Luroy 500.000, lalu cout Agnes 999.000, cout Plutik 349.000, lalu cout Pluten 799.000, cout Fatso 1,299.000, tambah ini kurang 0 ya. Lalu cout Jasame 499.500, lalu cout Underlight
Pele Plut, Fixim, Lancet, Tusoy, Aspang, Tudal. Sudah, bawa lagi. Lalu selanjutnya Void Majakerta. Untuk Void Majakerta itu pertama ada CO, berikut produk yang sesuai, lalu N-line, lalu CO, item, cost. Lalu untuk itemnya itu ada CO, Mickey, 999.000, CO Lomrap, 3.299.000, CO Malm, 2.599.000, lalu Hemnes, Siod Fit Show, Siod Arkel Storp, Siod Krile, Brusali, oke itu ada sampai Siod Pijalbo. Itu bisa dilihat sendiri. Lalu selanjutnya ada Void Kursi, sama dengan yang di atas tadi, Siod berikut produk yang sesuai, lalu Siod item cost, lalu Siod ada Ade, Siod Tobias, Siod Theodores, Siod Lisa Bado, Siod sampai Siod Lidas. Itu bisa dilihat sendiri di programnya. Oke, sudah Din, sudah. Panjang peringatan. Oke, record dulu. Oke. Lalu masuk ke case 1, di sini menggunakan variabel count sama dengan 0 dan tipe data integer, lalu user n, ID, password dengan tipe data string, lalu ketikkan cout, masukkan username Anda dengan in user n. Setelah itu F-stream, F2, record text, lalu ke while, di sini F2 itu sama dengan ID sama dengan password, lalu masuk kondisi if ID sama dengan user n, maka lalu F2 close, void F2 close, lanjut ke if count sama dengan 1, lanjut ke text color untuk merubah font text, lalu ke cout, akun Anda berhasil dipulihkan, lanjut ke cout lagi, password Anda adalah dengan in, password, dan text colornya, lalu cout, add line, lalu cout lagi, klik enter untuk melanjutkan, untuk melanjutkan, lalu get, lalu cout, add line. Lanjut ke else, di mana else berisi beep, itu untuk menampilkan suara nantinya. Lanjut ke text color 4, lalu ketikkan cout, maaf akun Anda tidak ditemukan. Lanjut ke text color lagi, lalu cout, add line, artinya enter 2 kali, terus cout lagi, klik enter untuk melanjutkan. Lalu ke point gets, lalu ke point forgot, lalu ke cout, add line, lalu ke system CLS, lalu ke break. Selanjutnya case 2. Di sini kita menggunakan sistem CLS lalu memanggil point main. Lanjut ke default. Di sini ada text color. Lalu ketikkan pilihan Anda tidak tersedia, silakan coba lagi. Lanjut ke text color, cout, add line, lanjut ke cout, klik enter untuk melanjutkan. Lanjut kita manggil void gets, lalu ke void forgot, lalu ke yang terakhir void info. Jadi di void info ini kita menggunakan sistem color 1E, lalu cout, berisi tentang informasi dari toko kami, yaitu lokasi, IKEA, terus jam operasional, alamat, dan cabang-cabang yang lainnya. Oke, setelah itu kita masuk ke void checkout. Jadi di sini gunanya setelah kita memilih barang yang akan kita beli, lalu kita men-checkout-nya, yaitu menggunakan variabel alamat dengan tipe data string, lalu estimasi hari dengan tipe data integer, lalu menggunakan sum sama dengan 0 dengan tipe data integer, lalu masuk ke kondisi if, H sama dengan 0, menggunakan ketikan keluaran yaitu cout, keranjang belanja kosong, lalu return. Jadi masuknya apa di sini? Kalau misalkan si H-nya ini kosong, maka keranjangnya itu tidak tersedia. Jadi H ini itu jumlah barang yang udah kita pilih di awal tadi. Lanjut ke else, jika kondisi H tidak memenuhi, maka string di sini kita menggunakan kode pocher dengan tipe data string. Cout kita ketikkan masukkan
keluaran, yaitu si out, masukkan kode voucher jika ada, lalu kita si in kode voucher yang ada dari opsi yang pertama tadi yang di kode promo. Terus lanjut ke promo hari. Lanjut ke void promo hari dengan parameter kode voucher, lalu ke variabel total harga sama dengan 0 dengan tipe data integer, lalu P sama dengan H. Lanjut ke while P tidak sama dengan 0, maka total harga ditambah sama dengan harga dikali P itu akan menghasilkan jumlah. Lalu ke P sama dengan P ke next. Nah, di sini kita mau hitung total harga dengan potongan harga. Jadi kita menggunakan integer total harga setelah diskon sama dengan total harga dikurang promo hari atau kode voucher yang udah kita inputkan tadi. Lanjut kita ketikkan si out ringkasan belanja, jadi ringkasan yang udah dipotong mulai dari harga, terus harga diskon, dan total harga. P sama dengan H, lanjut ke while, P tidak sama dengan 0, kita ketikkan si out barang, si out harga, si out jumlah. Di sini kita menggunakan sum, jumlah. Sum ditambah P itu akan menghasilkan jumlah. Lalu P itu sama dengan next. Lalu kita ketikkan si out total harga sementara, si out potongan harga dari voucher, dengan si in-nya promo hari dari kode voucher yang awal, sama yang di sini tadi dari total harga sementara itu si in-nya total harga. Lanjut ke si out total harga, itu si in-nya total harga setelah diskon tadi yang udah kita deklarasikan di sini. Total harga setelah diskon sama dengan total harga dikurang promo hari atau kode voucher yang ada. Lanjut ke si out, masukkan alamat pengiriman, si in ignore, ini ke void lagi, lalu get line, sin alamat. Setelah itu kita tampilkan informasi tentang metode pengiriman. Jadi di sini kita menggunakan variabel metode pengiriman dengan tipe data string, lalu ke si out, pilihannya itu ada dua, regular atau express. Lalu while true, kita masukkan pilihan kita, 1 atau 2. Setelah itu, si in-nya metode pengiriman. Lanjut ke kondisi if, metode pengiriman sama dengan 1 atau metode pengiriman sama dengan 2, lalu go to next. Setelah itu ke else, si out invalid, please enter 1 atau 2. Oke, lanjutin deh. Tes. Halo, Din. Apa deh? Ya. Lanjut. Dari string ini. Dari mana? Ini, String ya? tampilkan informasi tentang status pembayaran. Tapi kok Oke, bacanya dulu. dari string? Metode pembayaran ya? Iya. Oke, bisa ya. Lanjut. Ya lah. Lalu lanjut ke string metode pembayaran. Cout, pilih metode pembayaran. Lalu inline. Lalu, wih, dulu. Ngapa cepetan? Oh, aku nih baca yang ini ya. Yang mana? Yang pucuk ini kan, Rey? Apa yang bawah ini? Dari string metode pembayaran, si out, terus lanjut ke while true. Iya. Oke, lagi ya. Ya. Lalu dilanjutkan dengan string metode pembayaran, yaitu cout, pilih metode pembayaran lalu inline. Cout kartu kredit, 1 kartu kredit, inline. Cout 2 transfer bank, inline. 3 cout pembayaran tunai saat menerima barang, inline. Lalu cout masukkan pilihan Anda, 1 atau 2 atau 3. Lalu in metode pembayaran. If metode pembayaran sama dengan 1 atau metode pembayaran sama dengan 2 atau metode pembayaran sama dengan 3. Lalu go to next. Else, cout, invalid, input, please enter 1 atau 2 atau 3, inline. Lalu kita next. In int estimasi hari. If metode pengiriman sama dengan 1, estimasi hari sama dengan 5, else estimasi hari sama dengan 2. Lakukan validasi dan verifikasi metode pembayaran. Tampilkan informasi tentang pengiriman, lalu cout, informasi pengiriman, inline. Cout, alamat. Lalu alamat, lalu inline. Cout, estimasi hari, lalu estimasi hari, lalu inline. If metode pengiriman sama dengan 1. Cout, metode pengiriman
regular and line. Else, cout metode pengiriman express and line. Lalu, tampilkan informasi tentang pembayaran. Cout, informasi pembayaran and line. Cout, total harga. Lalu, total harga setelah diskon and line. Cout, banyaknya barang, sum and line. If metode pembayaran sama dengan 1, cout. Lalu cout, metode pembayaran, titik 2 kartu kredit, and line. Else if metode pembayaran sama dengan 2, cout, metode pembayaran, titik 2 transfer bank, and line. Else, cout, metode pembayaran, titik 2 pembayaran tunai saat penerimaan barang, and line. Konfirmasi pembayaran. String, konfirmasi pembayaran, lalu while, true, lalu cout, apakah Anda yakin untuk membayar? Y atau N. Lalu in, konfirmasi pembayaran. If konfirmasi pembayaran sama dengan Y, atau konfirmasi pembayaran sama dengan Y besar. Lalu cout, pembayaran berhasil. And line. H, kosongkan keranjang. H sama dengan 0, T sama dengan 0. Break. Keluar dari loop while jika inputan valid. Else if, konfirmasi pembayaran sama dengan N. Lalu cout, pembayaran dibatalkan. Break. Keluar dari loop while jika inputan valid. Else, cout, input tidak valid, silakan masukkan Y atau N jika itu salah. Lalu continue, kembali ke awal. Loop while jika inputan tidak valid. Lalu void promo. Itu cout, Sudah, Din, semua sudah. penawaran. Oh, sudah. Kila, Oke. kila. Gila, kok lagi Cil? Terakhir. Cil? Wait. Oke, terakhir ya. Yang mana ini void promo ya? Kita running bareng-bareng. Oke. Grupnya. Lanjut, Kil. Dia punya lagi. Lanjutnya void promo. Fungsi promo untuk menampilkan promo. Kemudian cetak semua penawaran online dan offline store. Dan jangan kemudian dia akan mencetak lagi belanja dan cetak belanja dengan voucher IKEA Credit. Ya 2004 potongan Oke, sudah, Kil ya? Oke. Baik, selanjutnya program akan merunning. Jadi yang pertama di sini. AGB. Oh ya, Program. Bentar, pikirin dulu. Oke. Ayo udah stop AGB share dulu. mengulas sempurna dulu. Bentar. Jadi ini aku stop record dulu ya. 3. Ya. Baiklah, lanjut ke void regis, di mana di void regis ini untuk deklarasikan variabel UID, PSW, ID, pas dengan tipe data string. Kemudian kita ke sistem CLS, kemudian cout and line, kemudian sistem color
E2 untuk mengubah warna tampilan dan teks color-nya. Kemudian kita akan mencetak sebuah kalimat. Kami berkomitmen itu. Kemudian kita disuruh untuk menginputkan, masukkan username, kemudian inputkan nilai pada variabel UID. Kemudian untuk masukkan password, untuk mengubah input password menjadi karakter bintang itu menggunakan pertama deklarasikan variabel CH dengan tipe data char, kemudian lakukan looping while di mana CH sama dengan get tidak sama dengan 13, kemudian lakukan PSW pushback CH, kemudian cout cetak bintang. Kemudian cout endline, kemudian off stream F1 dengan parameter ini records txt ios up app. Kemudian F1 UID terus PSW. Kemudian ke sistem CLS, lanjut ke sistem color F1. Kemudian akan mencetak Anda berhasil lagi, silahkan login. Selanjutnya itu akan mencetak baris line. Lanjut ke void login. Untuk login akun, pertama kita deklarasikan count, K tinggi sama dengan 2000 dan lama sama dengan 800 dengan tipe data integer. Kemudian ada I sama dengan 0 dengan tipe data integer. Ada N sama dengan 1 plus I dengan tipe data integer. Kemudian ada variabel user ID, password, ID, pass dengan tipe data string. Kemudian itu K untuk kembali ke K itu. Kemudian ada sistem CLS. Kemudian akan mencetak silakan login ke akun IKEA member Anda. Kemudian kita akan disuruh untuk masukkan username dan password. Username dengan menginputkan nilai user ID dan password. Untuk mengubahnya jadi karakter bintang itu ada variabel CH dengan tipe data integer, tipe data char. Kemudian ada looping while di mana CH sama dengan get tidak sama dengan 13. Password pushback CH, kemudian cetak bintang. Kemudian ke if stream input records txt. Kemudian melakukan looping while di mana input itu ID terus pass. Kemudian lakukan kondisi if di mana ID sama dengan user ID dan pass sama dengan password. Kemudian akan melakukan count sama dengan 1, kemudian sistem CLS. Kemudian keluar dari pernyataan if, ada input close, kemudian melakukan pernyataan kondisi if di mana count sama dengan 1, kemudian akan mencetak hi, masuk ada user ID kita tadi, kemudian Anda berhasil login. Kemudian dia akan mencetak baris dan mencetak klik enter untuk melanjutkan dan get untuk menaikkan layar. Kemudian jika tidak memenuhi, dia akan ke else di mana dia akan mencetak login error, silakan periksa lagi username dan password Anda. Kemudian dia akan mencetak baris dan melakukan looping while di mana pass sama dengan password, kemudian I itu kurang dari 3. Kemudian dia akan sistem CLS, masukkan layar, kemudian dia akan mencetak login error, silakan periksa lagi username dan password Anda. Kemudian kita akan disuruh untuk masukkan kembali password Anda. Kemudian ada variabel CH itu dengan tipe data char. Kemudian akan melakukan looping while di mana CH sama dengan get tidak sama dengan 13. Kemudian ada password pushback dengan parameter CH. Kemudian dia akan mencetak bintang. Keluar dari looping while, dia akan mencetak line, baris. Kemudian dia akan melakukan
I++, dan juga N++. Kemudian masuk ke pernyataan kondisi if di mana pass tidak sama dengan password. Kemudian dia akan mencetak silakan coba kembali, dan gauge untuk menahan layar, kemudian cout baris. Kemudian keluar dari situ dia akan mencetak proceed, kemudian gauge untuk menahan layar, kemudian dia akan mencetak line baris, kemudian dia akan mencetak failed to login, please try later. Kemudian dia akan ada gauge untuk menahan layar, kemudian dia akan exit atau keluar dari program. Kemudian lanjut ke forget aku. sudah. Ya, fight forget. Siap selanjutnya? Biar aku belum. Ini Vanessa halo, aduh belum ya? Tes Vanessa halo. Vanessa ada belum ya? Halo Vanessa. Kedengeran nggak sih? Aduh kan suara kecil. Aduh. Oke deh. Aku bayar jelasin ya. Oke lanjut. Usah menyarai aku. Ahaha. Baiklah, selanjutnya yaitu void forgot, di mana kita menggunakan variabel f tinggi sama dengan 200, lama sama dengan 800 dengan tipe data integer. Lalu menggunakan sistem CLS untuk menghapus layar, lalu buat ketikan cout, lupa kata sandi, lalu membuat pilihan, yaitu cout, cari dengan username yang terverifikasi, cout kembali ke menu utama, lalu cout masukkan pilihan Anda, lalu CINF. Lanjut ke switch case. Jadi yang pertama switch case yang pertama kita menggunakan variabel count sama dengan 0. Variabel count sama dengan 0 dengan tipe data integer, lalu string yaitu user n, id, pass SW dengan tipe data string, lalu kita ketikkan cout yaitu masukkan username Anda dengan in user n, lalu fstream f2 itu record text, lalu kita ke while F2 lanjut lagi beda sih. Baik, selanjutnya kami akan merunning program yang sudah kami buat. Oke. Jadi yang pertama-tama apa kill yang harus kita lakukan? Enter ya. Enter. Lalu setelah itu kita registrasi dulu. Pilih satu. Lalu masukkan username misalkan Rea dengan password. Oke. Password ini. Lalu klik enter. Setelah enter kita login lagi ya Kil ya. Oke ya. Oke, login berhasil. Nah, setelah itu kita masuk ke menu-menu yang ada. Pertama informasi toko, kita cek dulu informasi toko. Oke, setelah itu back kita pilih yes. Nah, setelah itu kita pilih cek promo hari ini ada atau tidak. Oke, jadi ini promo-promo yang tersedia. Jika ingin kembali, pilih Y. Setelah itu kita klik katalog produk. Di sini kita ditanya lagi mau back atau enggak, kita pilih tidak atau N. Pilih produk yang Anda cari. Jadi kita mau cari lemari, misalkan lemari. Nah, di sini tambahkan keranjang, iya, kita pilih Y, terus kita pilih
Masukkan sesuai dengan nomor barang, misalkan nomor 11. Terus jumlahnya berapa? 5 misalkan. Menambahkan lagi, iya. Lanjut masukkan sesuai dengan nomor barang, misalkan nomor 3. Berapa jumlahnya? 10 misalkan. Menambahkan barang lagi ya atau tidak, kita pilih tidak. Oke. Menambahkan lagi, baik, tidak. Nah, di sini kita mau cek dulu, misalkan cek keranjang kita dulu ada apa aja. Jadi kita punya Hauga itu ada 5, Songyesen itu kita punya 10, dengan total harga sementara itu 4 jutaan. Lanjutnya kita back, no. Nah, di sini kita mau check out, jadi kita punya 8. Oke, mempunyai kode voucher ya. Kita mempunyai kode voucher. Masukkan kode voucher yaitu IKEA 123 enter. Nah, ini masukkan alamat pengiriman. Oke, Palembang, misalkan Palembang. Estimasi hari 1. Metode pembayaran 1. Oke, kita pilih yes. Setelah itu pembayaran berhasil. Dan selesai. Oke. Cil, selesai, Cil. Oke, ya aman deh. Aku